kamu berani nggak mimpin gitu Pak. Animonya besar sekali. Besar sekali Pak, di luar dugaan. Sekarang itu banyak yang antri, bahkan nggak sabar ingin segera mereka operasional. Mancang emosi orang tuh kan. Kalau ada WA misalnya 20 belum terbaca kan kita rasanya. Jadi akhirnya kita bilang, pokoknya harus begitu ya. Podcast gak ngomong-ngomong. Go podcast gak ngomong-ngomong. Go podcast gak ngomong-ngomong. Dadan Hindayana adalah nama yang belakangan ini paling banyak disebut-sebut media. Maklum saja, akademisi Institut Pertanian Bogor itu naik daun lantaran ia kini menjadi nahkoda sebuah lembaga baru, Kepala Badan Gizi Nasional. Sepak terjangnya selalu diawasi, lembaganya juga banyak disorot, karena lembaga yang baru lahir itu harus bertanggung jawab atas suksesnya program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Ada pertaruhan besar sebesar anggaran yang digelontorkan negara. Lalu, bagaimana cara ia melaksanakan program MBG? Kendala apa saja yang ia dapatkan untuk mewujudkan peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui? Semuanya ia ceritakan kepada astakom.com secara eksklusif. Masuk Pilpres, nah kemudian Pak Rahmat diminta untuk membentuk tim pakar untuk yang menyusun substansi visi misi. Nah awalnya berlima, kemudian tiba-tiba saya ditambahkan. Disitulah saya mulai rapat rutin sama Bapak. Dari mulai bulan Juni 2023. Masih diskusi dulu, diskusi panjang, terus Bapak menginginkan salah satu programnya terutama kan ketahanan pangan, swasembada, dan beliau ingin mengimplementasikan obsesi yang paling besar dalam hidupnya adalah memberi makan seluruh anak Indonesia. Disitulah kemudian program makan siang dibicarakan secara intensif setiap hari, setiap kali bertemu, dan kemudian di-launching lah program itu pada tanggal 15 Agustus 2023. Supaya tidak diambil oleh calon lain, diperkenalkan dulu ke publik bahwa program utamanya salah satunya adalah makan siang itu. Nah, sejak itulah program ini dipikirkan secara intens. Setiap kali rapat, bahannya saya yang siapkan. Kemudian berbasis ya studi banding apa, terus kita pikirkan bagaimana mekanismenya sampai akhirnya pada bulan Desember Bapak bertanya, kayaknya kita harus membuat pilot project gitu. Nah, kemudian saya bertanya, boleh nggak Pak saya ambil satu pilot projectnya? Nah, waktu itu akhirnya Bapak menyetujui, ada 4 orang yang melakukan uji coba, ada di Jakarta, di pesantren, di NTT, dan saya bawa ke Sukabumi. Karena di Sukabumi, kenapa di Sukabumi? Karena saya sedang uji coba pemupukan. Karena sebenarnya saya ahli pertanian kan, jadi uji coba pemupukan. Ada lahan yang sedang dikelola yang sudah 3 musim tidak pernah diintensifkan, tidak pernah ditanam, akhirnya kita kelola. Kemudian karena perang Ukraina, pupuk mahal, akhirnya kita coba NPK-nya kita kurangi hanya sepertiganya, dan kemudian ditambahkan dengan pupuk bio yang disebut dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau pupuk berbahan aktif bakteri. Nah, kemudian lakukanlah uji coba dan akhirnya bagus. Nah, pada saat yang sama saya dapat kesempatan untuk melakukan uji coba. Nah, uji coba yang di Sukabumi itu berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau di Jakarta dengan uang yang ada, kirim uang itu ke catering, tolong kirimkan makanan ke sekolah-sekolah. Kalau di Sukabumi enggak. Saya minta polanya berbeda ya. Nah, saya minta yang manajer di lapangan itu tolong cari tempat, kemudian kamu renovasi, desain ulang. Desainlah waktu itu renovasi selama 15 hari selesai, kamu lengkapi dengan seluruh peralatan dapur, cari ibu-ibu yang masak. Nah, koordinasi sekolah, berapa sekolah yang bisa, yang mau dijadikan tempat untuk uji coba makan bergizi, makan siang itu. Jadilah
kami itu melakukan kegiatan di Sukabumi seperti itu. Dan 2 bulan dilaksanakan, memberikan inspirasi yang cukup kepada Pak Prabowo saat itu, sehingga pada debat terakhir itu kan apapun pertanyaannya, apapun jawabannya pasti makan siang. Dan alhamdulillah sih sebetulnya masyarakat setempat merasakan bahwa program ini real, dan kalau mau lanjut harus memilih 02. Jadi bagus juga gitu sebagai bagian dari campaign kan. Nah, uang yang diberikan di Jakarta 3 bulan habis. Nah, di Sukabumi bisa lah. Tadinya jumlahnya sama ya Pak? Sama. Cuman polanya berbeda. Beda, di Jakarta 3 bulan habis, di Sukabumi 8 bulan baru habis. Dan Oke. setelah habis dari kita sambungkan dengan program lainnya, termasuk anggaran biaya tambahan, termasuk sekarang. Jadi yang Sukabumi itu sekarang termasuk sudah berjalan 1 tahun 5 bulan. Paling lama. Nah, karena uji coba itu, kemudian tibalah saatnya, satu, kita harus memikirkan mekanisme pemerintahannya seperti apa. Yang kedua, siapa yang mimpin. Nah, yang pertama yang didiskusikan adalah mekanisme pemerintahannya. Kita diskusi apakah dalam bentuk kementerian, bentuk badan, atau apa saja gitu. Kemudian Bapak berpikir, saya tidak ingin makan bergizi dikelola oleh kementerian. Karena ini harus terpusat, dananya dikelola oleh satu badan, dan badan itu memiliki eksekutor sampai garis terdepan. Karena kalau dalam bentuk kementerian kan ada undang-undang kementerian di mana uang itu harus dikirim lewat pemerintah daerah, ya kan? Lewat apa istilahnya biasanya DAK, dana alokasi khusus. Nah, sementara kalau di badan bisa langsung dieksekusi dari pusat sampai daerah. Sudahlah, sepakat kita, dah dalam bentuk badan ya. Apa namanya? Itu namanya, ya sudah, paling enak ya Badan Gizi Nasional. Dan ini rupanya satu terobosan yang luar biasa, karena para ahli gizi itu juga menunggu lama sampai ada institusi yang mengurus gizi secara khusus. Jadi Badan Gizi Nasional menurut saya terobosan yang luar biasa. Dan sampai akhirnya kemudian carilah personalnya. Gitu. Siapa yang harus memimpin ini? Saya tidak tahu Bapak. Saya tidak tahu Bapak diskusinya sama siapa, tapi tiba-tiba bertanya, kamu berani nggak memimpin gitu, Pak? Langsung ya Pak? Langsung. Saya cuma jawab, Pak, kalau saya ditunjuk, saya pasti laksanakan. Ya udah, kalau nggak berani, nanti saya cari orang berani. Contohnya Nusron. Nanti Bapak wakilnya. Gitu. Jadi pada saat itu saya sebenarnya sudah ada dalam bayangan, oh saya mungkin wakil lah, gitu. Kan? Tapi orang yang memimpinnya harus yang berani, yang mungkin yang Bapak percaya betul, gitu. Nah, tapi sehari kemudian, malah saya dikirimkan wakilnya. Itu bulan Februari loh, Pak. Jadi saya udah tahu dari Februari itu saya diminta untuk lead Pokja Badan Gizi Nasional untuk menyusun semua perencanaan-perencanaan. Sehingga selama 6 bulan itu kan kita terus menyusun semua perencanaan, termasuk ke aspek legalnya, sampai akhirnya ada kesimpulan Badan Gizi harus lahir mendahului pelantikan presiden. Karena kalau menunggu pelantikan presiden, badan baru tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan di bulan Januari. Jadi akhirnya ada masukan agar Pak Prabowo, Pak Menhan saya itu presiden terpilih, meminta izin ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi mau menandatangani Perpres. Jadi akhirnya Perpres ditandatangani oleh Pak Jokowi tepat pada tanggal 15 Agustus 2024. 1 tahun dari launching dan Perpresnya keluar di tanggal yang sama 1 tahun kemudian. Dan setelah Perpresnya ditandatangani Badan Gizi, dicarilah kepalanya. Dan di luar dugaan
ternyata tetap saya yang diurus ya, sehingga saya dilantik pada tanggal 19 Agustus 2024. Setelah hari kemerdekaannya Pak. Iya, 2 hari setelah 17 Agustus, 4 hari setelah Perpres Badan Gizi dikeluarkan. Dan saya dilantik oleh Pak Jokowi, dan ketika Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, beliau mau melantik saya tapi nggak bisa. Karena Badan Gizi dilantik dengan masa kerja 5 tahun dan tidak mengikuti masa kerja kabinet. Jadi akhirnya saya tidak dilantik lagi. Tapi masuk dalam kabinet gitu, seperti itu. Nah, itu sejarahnya, Pak. Bapak sudah siapkan 100, tapi Bapak udah telepon ke saya, berapa bisa diserap? Saya bilang maksimal kita bisa serap 121. Jadi kita minta tambahannya 50 triliun aja. Oh, karena yang kita baca, saya kan membaca di media, Iya. katanya ditambahin lagi 100. Itu Disiapkan 100, disiapkan tapi 100. kita hanya minta 50 aja. Biar 50 bisa digunakan untuk program lain kan. Nah, ini terkait besarnya anggaran itu, bagaimana Bapak cara untuk menjaga dan memanfaatkannya, Pak? Ya, kan prinsip keuangan kita utamakan anggaran yang kita miliki untuk intervensi pemenuhan gizi. Jadi itu hampir mencapai 75%. Jadi kalau ada dana 71 triliun kali 75% itu kurang lebih sekitar 57 triliun digunakan untuk intervensi pemenuhan gizi. Nah, sisanya dipakai untuk dukungan manajemen. Ya, dukungan manajemen. Maaf Pak, kalau intervensi itu berarti ini juga akan Untuk makan bergizinya. diinkludkan juga dengan apa program-program di kementerian lain, tapi oleh Badan Gizi Nasional atau? Iya, semuanya kan semua program terkait dengan pemenuhan gizi itu tidak ada lagi di kementerian lain. Yang ada hanya di Badan Gizi Nasional, karena target kita kan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya. Jadi program-program lain, pencegahan stunting, pemberian makanan tambahan itu otomatis masuk di dalam program makan bergizi ini. Nah, 75% itu kan memang dana digunakan untuk intervensi pemenuhan gizi. Dan kita menggunakan polanya dengan mengirimkan uang itu langsung ke satuan pelayanan. Dukungan manajemen berapa persen, Pak? Dukungan persen nggak lebih dari 10%. Kita dukungan manajemen paling 10% aja. Jadi polanya kita bentuk persatuan pelayanan. Satuan pelayanan itulah yang kemudian melayani minimal 3.000 itu. Kemudian ada di daerah-daerah, dan mereka lah yang nanti mengajukan proposal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan gizi per 10 hari. Ya. Nanti akan kita evaluasi proposalnya, berapa terima manfaat, kemudian kita masukkan ke aplikasi Sakti, kemudian nanti uang itu kalau sudah disetujui, itu langsung dikirim dari KPPN ke rekening bersama yang dibuat, joint account yang ada di satuan pelayanan. Jadi Badan Gizi tidak pegang uang. Jadi kalau ada waktu itu ribut di KPK yang 10.000 dengan 8.000, seolah-olah orang berpikir 2.000 disimpan di rekening Badan Gizi, itu sama sekali nggak ada, itu kan hanya hitungan aja. Jadi kita berusaha menggunakan anggaran itu langsung ke unit terkecil, sehingga dengan begitu resiko penyalahgunaan anggaran juga semakin kecil. Jadi satu satuan pelayanan itu akan mengelola antara 8 sampai 10 miliar per tahun. Dan itu langsung dipertanggungjawabkan di bawah. Badan Gizi hanya meng-approve semua permintaan. Prinsipnya yang kita pegang, yang penting gini, kita yang paling mudah adalah melakukan pelayanan di daerah agregasi. Jadi kita tetapkan berapa sih kemampuan kita melayani penerima manfaat itu anak sekolah.
kayaknya 3.000 boleh Pak. Oke, kalau gitu kita 3.000 dan ternyata bisa Pak. 3.500 itu mudah melakukan pelayanan setiap hari. Kalau di Sukabumi itu 20 sekolah. Kalau di Bogor itu hanya 5 sekolah karena student body-nya beda-beda. Tapi polanya hampir sama, yaitu di areal kurang lebih 4 sampai 6 kilo sehingga pengantarannya tidak lebih dari 30 menit. Tapi kemudian untuk mengakomodir permasalahan lokal, kita tidak menetapkan standar menu nasional. Yang kita tetapkan adalah standar komposisi gizi. Sehingga komposisi gizinya sama, harus ada protein, harus ada karbo, harus ada serat, tapi isinya itu berbasis potensi dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, maka di setiap satuan pelayanan harus ada ahli gizi. Ahli gizinya direkrutnya lokal. Jadi hanya kepala SPPG-nya yang kita didik pusat, kemudian kita kirimkan ke seluruh Indonesia, tapi ahli gizinya sifatnya lokal. Nah, kemudian dari Sukabumi itu kemudian kita copy paste ke seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah ada hari ini per detik ini 1.469 satuan pelayanan pengolahan gizi titik SPPG sudah melayani 4.035.000 dari satu satuan pelayanan di Sukabumi. Hanya ada 2 jenis bangunan SPPG itu, yang dibangun oleh mitra dan yang dibangun oleh Badan Gizi. Nah, kalau misalnya militer, kalau di situ juga disinggung, itu kemudian mendirikan itu termasuk yang mana? Mitra. Oh, mitra. Ya. Oh, mitra ini bisa saja misalnya Bisa satuan militer. bisa militer, bisa PNI, bisa Polri, bisa Kabin, bisa BIN, bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa APJI, bisa BUMDes, bisa Kadin, pokoknya termasuk masyarakat umum. Itu namanya mitra. Tapi ada nanti satuan pelayanan yang akan dibangun melalui APBN. Nah, itu. Tapi itu jumlahnya sangat terbatas. Karena sebetulnya kita sekarang yang 1.469 yang sekarang sudah ada 100% mitra. Saya kan selalu ditanya, gimana targetnya? Saya bilang, Pak, nanti sampai April kita 3 juta. Nanti dari April sampai Juli itu kita kejar target 6 juta. Nah, waktu pertengahan April Bapak tanya, April bisa nyampe berapa? 3 juta Pak, insya Allah. Nah, alhamdulillah kita bisa melayani 3,3. Jadi akhirnya lewat dari 3 juta lah. Nah, kemudian 4 juta kapan? Saya bilang insya Allah akhir Mei. Nah, sekarang pertengahan Mei kita sudah bisa capai 4 juta itu. Ya, jadi selalu bisa ngejar itu. Dan kita perkirakan minggu depan, akhir Mei itu kita sudah bisa melayani 4,5 juta. Nah, kita sekarang... Itu Pak, kira-kira kenapa bisa sampai melampaui target? Ya, karena ada 3 kunci makan bergizi itu. 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Anggarannya sudah siap. SDM untuk mengejar 6 juta itu siap. Nah, yang belum itu sebenarnya infrastruktur. Nah, di luar dugaan ternyata reaksi masyarakat menyiapkan infrastruktur ini besar dan cepat. Animonya besar sekali. Besar sekali, Pak. Di luar dugaan. Sekarang itu banyak yang antri, bahkan nggak sabar ingin segera mereka operasional. Jadi banyak yang restoran yang tutup, akhirnya berubah fungsi jadi SPPG. Catering yang kembang kempis berubah jadi SPPG. Cafe yang sudah declining itu, sudah kekurangan itu, berubah jadi SPPG. Restoran Padang, Pak, yang tadinya restoran Padang sekarang berubah jadi SPPG. Di Bandung itu ada bekas pabrik tekstil sekarang berubah jadi SPPG. Kemudian di Padang sama di Bandung itu ada bekas futsal. Kan futsalnya salah satu yang menarik 5 tahun yang lalu. Banyak orang main futsal. Sekarang orang berubah selera dari futsal ke mini soccer. Jadi banyak futsal yang kosong, itu berubah juga jadi SPPG. Ini yang menarik, Pak, dan yang sebetulnya masyarakat itu ingin dengar gitu. Karena banyak orang tidak tahu bahwa yang menjadi mitra ya hanya mereka-mereka yang sudah siap
atau mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai mitra yang ditunjuk gitu. Tapi ini sebagai salah satu bentuk upaya pemanfaatan masyarakat lokal dan mereka yang sudah memang berkecimpung dalam kuliner, dalam makanan, saji, itu juga berpartisipasi dalam kegiatan Ini justru yang menyokong kita, mereka yang berperan di food and beverage. Apalagi pada saat 6 Januari. 6 Januari itu Lansing ya. di launching, dan pada saat itu uang kita masih dibintangi, belum bisa dieksekusi. Jadi yang melakukan operasi di Januari tanggal 6 itu betul-betul pejuang Nusantara itu. Karena mereka mau ambil risiko dengan terlibat dalam program dan nalangin biayanya. Menurut saya hebat tuh mereka itu. Saya berterima kasih banyak sama mereka itu. Berapa banyak itu Pak? 190 Oh, sudah tersebar di 26 provinsi. Jadi orang kaget itu. juang itu. Bagaimana dalam waktu singkat tarung. di 26 provinsi sudah bisa menyalakan program makan bergizi. Pada saat uang negara belum serupiah pun bisa dikucurkan. Dan itu yang terlibat memang orang-orang yang terlibat dalam food and beverage. Nah sekarang sudah ada tren baru. Di Jambi akan ada hotel yang akan berubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di Jawa Tengah sudah ada gudang beras. Sekarang yang diubah fungsinya menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi ceritanya makin banyak nih. Jadi kayak gini, kayak Ya, termasuk Sukamiskin kan. yang terbaru itu. Sukamiskin sudah lama. Karena dia sudah melakukan uji coba jauh sebelum Pak Presiden dilantik. Sudah kita rintis. Itu di build baru Pak? Enggak. Dapurnya? Bukan. Jadi di lapas itu ada sudut ruangan yang bisa dimanfaatkan. Tempat biasanya orang nongkrong dibuat dapur dan itu bagus sekali. Jadi yang bekerjanya orang-orang yang menjadi warga binaan dan mereka sekarang terinspirasi, rupanya mereka nanti kalau udah selesai mungkin bisa ikut terlibat dalam program makan bergizi. Dan mereka udah punya ini Pak ya, Keahlian. Ya, jadi semua pihak sekarang udah terlibat. Dan bahkan ada beberapa rumah yang tidak dimanfaatkan, ya sekarang diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi ini ada yang bangun baru, ada yang sewa ruko, ada yang punya catering di-upgrade, ada yang restoran diubah. Seperti di Cibubur tuh ada pinggir jalan, restoran seafood. Dia nyewa ruko 250 juta per tahun. Kemudian dia mempekerjakan 15 orang. Dia dapat customer banyak kalau Sabtu Minggu, hari biasa sepi. Sehingga setiap bulan dia harus ngerogoh uang sendiri untuk bayar pegawai. Nah kemudian akhirnya diubah menjadi Satuan Pelayanan, melayani 3.000. Jadi dia senang sekarang. Kenapa? Karena pegawainya bukan 15 tapi 47. Dan mereka tidak perlu memikirkan gajinya karena yang bayar Badan Gizi melalui biaya operasional. Nah kemudian untuk sewa rukonya kan kita memberikan insentif 2.000 per porsi. Jadi dia kalau misalnya melayani 3.000 aja dapat uang 6 juta sehari. Kalikan 22 hari kan 132 juta. Jadi sewa ruko yang 250 setahun itu 2 bulan aja lunas. Gitu. Nih, sebenarnya kita prihatin ya dengan kejadian itu. Sebetulnya target kami kan tidak ada kejadian. Tapi sekarang itu dalam hitungan kami ada sekitar 600 lah yang mengalami gangguan pencernaan itu mulai dari Sukoharjo, kemudian Bandung, Cianjur, Bogor, Pali, Palembang, nah itu sekitar 600 lah. Jadi kalau di compare dengan secara kuantitatif sih 600 dibagi 4 juta kan sangat kecil ya. Tapi menurut saya target Badan Gizi adalah harus 0 kejadian. Zero ya. Ya dari pengalaman yang ada ini penyebabnya macam-macam. Seperti di Sukoharjo itu karena processing. Jadi bahan baku ketika diolah dan mau dimasak gasnya habis. Gitu. Kemudian yang di Cianjur menurut saya tuh mungkin karena processingnya terlalu lama.
Kemudian yang di Pali itu karena bahan bakunya kurang bagus dan tidak bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang di Bandung itu masalah kelihatannya juga processing. Yang di Bogor juga demikian. Jadi saya melihat memang kita harus meningkatkan standar operating prosedurnya di mana bahan baku menjadi utama. Jadi kita sekarang sudah memberikan instruksi kepada seluruh SPPG, pilih bahan baku yang segar, yang jelek jangan lagi diolah. Yang kedua, kita pendekkan waktu masaknya. Yang tadinya masak dari jam 12, jam 1, kita usahakan sependek mungkin, misalnya dari jam 2 atau jam 3, sampai akhirnya pada saat delivery masih segar. Mulai jam 7 kan deliverynya. Nah, kemudian kita juga minta pengetatan prosedur pengiriman. Nah, sesampainya di sekolah, kita minta juga tidak terlalu lama disimpan. Karena kejadian di Batang itu, pengirimannya tepat waktu, tapi pada saat waktunya makan, sekolah ada acara, sehingga tertunda makan itu, dan akhirnya ada beberapa yang kena gangguan pencernaan. Nah, kemudian dari pengalaman di Bogor, Bandung, Cianjur, Tasik, Pali, ini bukan SPPG yang baru nih. Rupanya SPPG yang sudah jalan bahkan mulai dari Januari. Dan ini baru pertama kali terjadi, ya kan? Seperti di Bogor itu yang mulai jalan tanggal 6. Dan baru kejadian kemarin. Jadi akhirnya kita melihat mungkin mereka sudah menganggap terbiasa, aman, sehingga kejadian. Jadi akhirnya mungkin ada satu hal yang karena biasa menjadi terbiasa. Jadi akhirnya kita sekarang putuskan untuk yang lama-lama sudah melakukan operasi, setiap 2 bulan harus disegarkan melalui pelatihan-pelatihan agar mereka tetap aware dengan apa yang dilakukan. Karena kalau sudah terbiasa dan menganggap aman, akhirnya orang suka lalai, terlena gitu. Ya, fungsi peningkatan pengawasan ya. Ya, jadi akhirnya setiap 2 bulan kita lakukan training. Misalnya kemarin kita di Palembang melakukan penyegaran, penjamah makanan. Besok di Jogja juga demikian. Jadi yang wilayah Palembang dikumpulkan, dikasih refreshing sambil meningkatkan pengetahuannya. Besok Sabtu Minggu di Jogja. Jadi semua SPPG yang sudah jalan dilatih. Gitu. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kontinu kita lakukan. Jadi kita mulai memperketat, mulai dari pemilihan bahan baku sampai ke penyegaran kembali lewat pelatihan. Asuransi itu ada 2 ya. Satu yang sudah jalan yaitu asuransi untuk tenaga kerja. Dan itu menurut saya kerja untuk SPPG ya. SPPG. Jadi mereka kami top up melalui pembayaran premi 16.800 per bulan di luar honor yang mereka terima, yang itu dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional. Dan itu ditanggung oleh SPPG masing-masing. Jadi kalau SPPG ada 50 ya, tinggal 50 kali 16.800 itulah yang ditambahkan setiap bulan. Jadi bukan pada penerima manfaat. Belum sampai situ. Jadi untuk penerima manfaat dengan banyak kejadian itu, kemudian ada komisaris komite OJK ya, atau anggota komite OJK yang melihat ini kayaknya perlu diberikan gitu. Tapi kemudian karena belum ada produknya, penerima manfaat ini di Indonesia dalam bentuk paket asuransi, maka dia sedang merancang untuk membuat konsorsium antara asosiasi asuransi umum dengan asosiasi asuransi jiwa. Nah, itu baru usulan dari yang bersangkutan, meskipun belum keluar juga berapa preminya gitu ya. Jadi saya kan harus melihat dulu usulan tersebut termasuk biaya preminya. Dan kemudian saya tentu saja harus melaporkan dulu ke presiden kan, apakah itu tidak menyalahi aturan atau dibolehkan dan sebagainya. Karena ada yang berpendapat terkait asuransi ini sudah seluruhnya kan ada BPJS. Tapi saya tidak tahu nanti apakah ada kajian khusus terkait dengan itu. Tapi kalau terus terang dari OJK menilai bahwa belum ada produk yang mencakup
penerima manfaat dalam program makan bergizi. Makanya harus dibuat konsorsium. Tapi itu baru wacana, Pak, belum sampai. Kan Badan Gizi memiliki tugas dan fungsi utama melakukan pemenuhan intervensi. Sementara ekosistem lainnya kan sebenarnya kewenangan dari kementerian lain dan lembaga lain. Nah, kita menginginkan kementerian lain bisa ikut terlibat menyokong semua hal terkait dengan ekosistem makan bergizi dan mereka memiliki eligibilitas untuk menggunakan anggarannya. Dan biasanya kalau di kementerian atau di lembaga pemerintah itu setiap kali anggaran yang mau digunakan harus sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing. Nah, dengan aspek legal yang ada baik itu Inpres maupun Perpres, nanti kementerian lain bisa terpayungi supaya ikut terlibat di dalam mensukseskan program makan bergizi. Oh, artinya lebih ke sinergitas. Sinergitas ya, sinergitas. Karena kita hadir melakukan intervensi dan ini program baru. Sementara misalnya ketika penyaluran ke sekolah, maka kita harus koordinasi dengan Kemendikbud kan, dengan Pemda. Ketika kita menyalurkan ke ibu hamil yang menyusui, di sini sebetulnya ada Kementerian Kependudukan, Badan BKKBN, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri terkait dengan infrastruktur posyandu. Nah, kita harus koordinasi dengan mereka. Ketika kita misalnya membutuhkan bahan baku ya, ingin melakukan pembinaan kepada rantai pasok, di situ kan ada petani, peternak, itu ranahnya Kementerian Pertanian, nelayan kan ranahnya Kementerian Kelautan, dalam bentuk organisasi koperasi BUMDes kan ranahnya Menteri Desa dan Menteri Koperasi. Banyak juga nih, perlu koordinasi Iya, dengan kemudian teknis dan ketika lainnya. kita menyelenggarakan pembelian bahan baku itu kan harus dicek oleh Dinas Ketahanan Pangan, itu kan Pemda. Ketika misalnya pekerja kita harus disertifikasi terkait dengan kesehatan, itu kan Dinas Kesehatan dan Menkes yang hadir. Ketika kita mau mengurus anak balita itu ranahnya Menkes. Jadi kita harus kinerja dengan Menkes, gitu Pak. Jadi sebetulnya kita tidak mengganggu tugas dan pokok fungsi kementerian lain. Kita hanya menyelenggarakan apa yang disebut dengan pemenuhan gizi. Nah, hal-hal yang terkait yang nyangkut dengan semua penerima manfaat termasuk rantai pasok, ini harus disokong oleh kementerian lain termasuk BPOM dalam menginspeksi SPPG kita, makanan kita. Dan mereka harus punya eligibilitas untuk mengeluarkan dananya menginspeksi program kita. Kemarin kalau nggak salah ada yang bilang katanya BPOM nggak dilibatkan. Nah, saya nggak tahu. Benar nggak Pak? Kita kan sudah MOU. Ya, kita sudah, begitu MOU, pintu kita sudah terbuka. Itu yang pertama. Jadi kita sudah MOU dengan semua kementerian yang terkait. Yang kedua, BP POM itu sudah kita libatkan sejak pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Iya, SPPG yang dari Unhan itu Pak. Unhan itu kan yang mengisi salah satunya dari BP POM. Iya. Ketika pelatihan seperti yang sekarang penjamah makanan, baik di Palembang, di Tasik, di Jogja besok, itu salah satu komponennya BP POM. Nah, kemudian di daerah-daerah rupanya sudah ada 106 kunjungan BP POM ke SPPG. Ada yang sudah ngecek misalnya, wah ini sudah memenuhi syarat. Nah, itu yang nilai BP POM. Jadi kita sebetulnya sudah bersinergi dalam kaitan itu. Memang belum ada intensitas yang tinggi karena semakin banyak SPPG berdiri, yang inspeksi harus semakin besar, harus semakin banyak, pasti dibutuhkan dana. Ya, jadi kita sangat menganjurkan BP POM ditambah anggarannya untuk infeksi, atau bisa juga kita yang fasilitasi. Pertama tentu itu kan menyita waktu banyak ya, terutama kan keluhan masuk tuh. Semua itu kan kadang-kadang masuk di ini. Jadi ya dari segi waktu kita memang harus ekstra, terutama membaca semua pesan itu. Jadi kadang-kadang kalau mata saya ngantuk-ngantuk itu karena terlalu banyak semua masukan kita harus. Kan ada staff Pak.
Iya kan, tapi tetap aja kalau ada WA itu kan, kalau ada WA misalnya 20 belum terbaca kan kita rasanya gimana gitu. Jadi saya harus paksakan 20 itu terbaca. Sabri dulu. Iya. Artinya ada yang nggak harus langsung mengeluh ya? Banyak, Wah, itu dia. banyak termasuk wartawan. Aduh, wartawan juga banyak. Tapi kayaknya termasuk nggak tipis kan Pak, udah terbiasa. Terbiasa sih, udah terbiasa. Pak. Saya Meskipun kadang-kadang ada jawaban saya ternyata berbeda gitu. Kemarin misalnya ada 2 yang di media itu yang sampai masuk ke Lambetura hanya gara-gara sebuah angka gitu. Saya bilang masih ada kejadian, terus sama redakturnya bilang hanya gitu. Dan kata hanya itu kan memancing orang, mancing emosi orang tuh. Tapi ya saya biasanya komunikasikan ini salah nih. Dia langsung koreksi gitu. Terus ya sebetulnya kendala utama di kita itu sebenarnya kan ini badan baru ya. Program-program utama. Ada hal-hal yang kita butuh cepat, itu tidak bisa kita lakukan karena terbentur oleh peraturan perundangan yang ada. Tapi sejauh ini sih semua bisa kita atasi kan. Termasuk misalnya keluhan masalah pembayaran. Pada saat program ini di launching, kan kita belum bisa bayar tuh. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang 2 minggu, 3 minggu sudah kita bisa bayar. Tapi kita sudah mencium nih, kalau pola reimburse dipertahankan, uang itu kan ditalangin oleh mitra. Begitu ditalangin oleh mitra, yang punya kuasa melakukan adalah yang punya uang. Saya udah bilang ini nggak boleh terjadi, makanya saya lapor ke Kementerian Keuangan, bisa nggak kita kirim uang itu lebih dulu, nggak usah reimburse. Bisa, boleh. Oke, kalau gitu kita harus ubah. Kebetulan ada break lebaran, semua bayar dulu semua yang sudah reimburse itu, bayar selesaikan, dan sekarang semua SPPG boleh jalan kalau 1 punya virtual account, 2 ada uang in advance yang dikirim Badan Gizi untuk operasi 10 hari. Jadi sekarang itu seluruh mitra 1469 yang jalan itu jalannya menggunakan uang yang dikirim oleh Badan Gizi, bukan uang mitra lagi. Jadi kita punya kuasa kan. Udah nggak ada lagi deh. Nggak ada. Jadi akhirnya kita bilang, pokoknya harus begitu ya. Pokoknya gini ya. Itu kita bisa tuh. Kenapa? Kenapa? Karena uang kita. Kalau sebelumnya, gimana kita bisa bilang, Bapak ngomong-ngomongin uang saya kok, tergantung saya dong. Nah itu yang saya tidak mau. Pokoknya saya bilang kita harus sovereign. Nah sovereign itu adalah artinya uang harus kita yang punya. Jadi sekarang kita ada yang mitra Pak, yang karena bonafide dan sudah siap, tidak sabar, pokoknya saya akan jalan dengan uang saya. Saya bilang, enggak. Pokoknya boleh jalan kalau uang kita sudah masuk, baru boleh jalan. Nah gitu. Sekarang kita bisa begitu Pak.